Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini sekarang lagi malam hari di saat waktunya istirahat, tetapi saya gabut. Akhirnya, oke lah, mari kita bikin video saja, teman-teman. Tapi jangan terlalu sering begadang sih ya. Kebetulan aja karena tadi siang tidur, jadinya ya begitulah. Oke teman-teman, ini kali ini udah lama kan saya nggak ngisi sharing session, jadi sekarang ini saya mau bikin kontennya itu di sharing session. Jadi ini sharing, kalau sharing itu berarti ya yang saya alami begitu, berbeda dengan suara saya. Kalau suara saya itu yang saya pelajari, alami juga, tetapi lebih ke dipelajari, dirasa-rasa dan sebagainya. Tetapi di sharing session ini semacam cara bagi saya untuk mengenali diri saya, untuk mengetahui bagaimana menangkap sinyal-sinyal Allah dan sebagainya gitu. Jadinya di sini saya ingin berbagi, mungkin bisa jadi jalannya antara saya dan teman-teman bisa sama, bisa jadi tidak. Sehingga kali ini saya ingin men-share tentang satu cara yang memang Masya Allah, ya Allah itu baik banget. Ini saya diajarkan oleh guru saya. Apa ya, yang manusia itu kan setiap harinya itu banyak sekali hal yang dijalani ya, sehingga tanpa disadari itu akan membebani mental gitu. Kalau misalkan dalam waktu sekaligus harus melakukan beberapa hal gitu, dan itu bikin mental tuh burn out gitu. Kalau misalnya ini tuh bikin mental tuh kok kayak berat buat melakukan hal-hal ke positif nantinya gitu. Jadi lelah lah gitu, badannya juga hatinya gitu. Apa kabar hati? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Tetapi bagi teman-teman yang semisal hatinya memang lagi kurang sehat, seperti yang pernah saya alami berkali-kali, saya punya satu treatment, dan ini silahkan dicoba. Kalau cocok, kalau enggak ya tinggalkan saja gitu ya. Nah, balik lagi kan, karena ya namanya manusia harus menjalani kehidupan, dan kita itu ketika bertemu dengan berbagai orang di keseharian kita itu pasti energi kita akan terserap. Entah kita yang menyerap energi dari mereka atau sebaliknya gitu. Enak kalau misalkan orang yang kita temui itu positif, jadi kita bisa nyerap energi positif dari dia. Tetapi gimana kalau yang terserap ternyata justru energi buruknya atau energi negatifnya? Itu akan berimbas kepada tubuh kita gitu. Ya gitu. Jadinya untuk merecharge energi itu ya harus dilakukan terus gitu. Banyak caranya, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan meditasi, ada yang dengan sholat, berzikir, ada yang dengan jalan-jalan, refreshing gitu. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Dan kata guru saya, ketika saya pribadi saat itu, meskipun kita keadaannya sedang dalam melakukan kemaksiatan, tolong jangan ditinggalkan hal ini, kata beliau gitu. Ini apa ya? Nah, tunggu dulu aja ya ceritanya. Kita ceritain dulu gitu. Manusia itu ada kalanya
imannya sedang bagus, sedang naik, itu tandanya kita dimudahkan sekali dalam ibadah. Ibadah apapun itu, ibadah pribadi maupun ibadah sosial ya. Lalu kalau misalkan sedang turun imannya, itu kayaknya ngapa-ngapain tuh males gitu, dan agak sulit gitu, mau dimotivasi gimana pun sama orang lain tuh agak sulit gitu. Karena apa? Motivasi di dirinya sendiri aja nggak ada gitu. Jadinya kalau orang lain tuh gitu kan, kalau lagi burn out, lagi sedih, lagi kacau, lagi kecewa, lagi kurang srek lah sama keadaan tuh gitu, nggak bisa terus dipositif-positifkan gitu. Karena selain berpositif thinking, harus diimbangi dengan positive feeling gitu. Kenapa? Karena kalau nggak diimbangi dengan positive feeling, nantinya akan berbenturan gitu. Pikirannya udah positif, oke, aku bisa, oke, aku bahagia, oke, aku damai dan sebagainya. Tapi hati bilangnya, enggak kok, orang kamu lagi kacau, ngapain, dan sebagainya gitu ya. Jadi otak dan hati tuh bertarung gitu. Nah inilah kenapa kita harus sadar dengan kesehatan mental kita, agar rumah tangga antara hati dan pikiran kita itu bisa terus sejalan gitu. Pasti deh setiap manusia akan mengalami masa ketika bentrok gitu ya antara pikiran dan hatinya. Itu setiap manusia pasti mengalami gitu. Ketika hatinya ingin A, kok pikirannya bilang jangan, itu salah. Misalkan hatinya itu pengennya itu maksiat, misalkan pikirannya jangan ntar kamu gini gitu kan. Atau bisa kebalikannya, pikirannya berpikir seperti itu tapi hatinya yang bilang jangan, itu nanti kamu rugi sendiri dan sebagainya gitu. Nah makanya memang kedua hal ini harus disinkronkan gitu, disinkronkan menuju ke positif ya, jangan disinkronkan menuju negatif. Kasihan diri anda, oke. Jaga energi baik dalam diri anda. Nah sehingga gitu, positive feeling itu mesti dibangun dalam diri kita. Nah masalahnya kalau positive thinking kan bisa kita dapatkan dari orang lain. Kita dengerin motivasi, kita dengerin nasihat, kita dengerin apapun apa ya, cara-cara orang lain ketika stres, lakukan ini dan sebagainya gitu. Oke, pikiran kita menerima itu gitu. Tapi kalau hati kitanya enggak menerima, disinilah terjadi bentrok. Akhirnya adalah istilahnya toxic positivity gitu. Ketika dia sudah berpikir positif tapi kok malah jadi makin rusak mentalnya, bukan rusak, makin down gitu. Karena dia menghindari atau menutup diri dari perasaan buruk yang terjadi dalam hatinya, entah itu perasaan sedih, kecewa dan sebagainya. Padahal ya sedih dan kecewa juga termasuk rezeki ya, dan itu harus dimaknai dan harus dihayati gitu. Ya waktunya sedih ya nggak apa-apa, sedih, nangis aja gitu, nggak usah pedulin orang mau anda laki-laki maupun perempuan, nggak apa-apa, waktunya nangis aja gitu. Karena itu tandanya air mata kita itu pengen keluar, pengen ngebersihin apa yang ada dalam batin gitu. Karena cek aja di teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi stres dan nangis, itu si air mata kita itu agak anget gitu, bisa jadi panas gitu. Karena energi dalam tubuh kitanya lagi panas gitu, dan itu dikeluarkan melalui air mata. Itu akan menimbulkan efek agak tenang lah gitu sedikit. Tetapi berbeda ketika kita merasa lega atau bahagia gitu, atau terharu, itu pasti air matanya dingin gitu. Itu karena memang kondisi batinnya itu yang sedang senang.
Makanya ini penting banget membangun positive feeling ini. Nah, salah satunya adalah dengan cara yang eh, akan saya demonstrasikan ini ke teman-teman gitu. Dan ini saya juga belajar dari guru saya seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ya, Al-Quran gitu. Beliau berpesannya, dalam kondisi kita sedang maksiat atau sedang beriman, nih iman lagi naik, lagi turun dan sebagainya. Kok sedang beriman harus terus selalu ya, jangan sampai nggak beriman. Beriman harus selalu. Cuman kalau lagi naik atau turun atau lagi maksiat, ayo jangan sampai melepaskan ini, katanya. Sekalipun kita adalah seorang pendosa, penzina, peminum khamr, pemakai narkoba, apalagi sebutin hal-hal jelek, hal-hal yang maksiat di dunia ini yang ada, mau pembunuh, mau apapun itu, jangan sampai meninggalkan ini gitu. Gak pernah ada larangan sama sekali untuk meninggalkan Al-Quran dalam hal apapun, kecuali waktu sholat ya, bagi yang pikirannya sedang terganggu oleh minuman misalkan, lagi ngefly gitu, memang tidak boleh mendekati di sini tuh kayak jangan jadi imam deh gitu, nanti takut salah bacaannya gitu, karena tanggung jawab imam kan di bacaannya gitu. Jadinya dalam keadaan apapun itu, sekalipun loh Anda besoknya masih melakukan maksiat itu, wih, ini agak-agak ngeri nih ya, agak-agak ekstrim, tapi betul gitu, bahwa dalam kondisi apapun jangan dilepaskan gitu. Nah, saya demonstrasikan ya. Cara pertama yang beliau ajarkan kepada saya itu adalah, biasa ya sebelum memegang Al-Quran ya wudhu, lalu kita ambil Al-Quran. Kalau ini syaratnya itu terjemahan gitu, mohon maaf, syaratnya Al-Qurannya harus ada terjemahnya gitu. Nah, lalu setelah kita pegang Al-Qurannya, lalu kita tutup mata, kita fokuskan diri kita. Caranya gimana nih buat fokus? Oke, ambil nafas perlahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sebentar, lalu keluarkan melalui mulut. Itu akan membantu merilekskan diri kita, tubuh kita, dan akan mempermudah untuk fokus kepada suatu hal gitu. Nah, lalu mari praktekkan itu sampai benar-benar Anda tenang, lalu ucapkan dalam hati, ya Allah, Tuhan saya, Rob tercinta, apa sebutin panggilan sayang teman-teman ke Allah, apapun itu, my love juga nggak apa-apa. Ya Allah, tolong berikan hamba nasihat hari ini melalui Al-Quran yang sedang saya pegang ini. Saya tahu saya hari ini banyak sekali melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, tapi tolong ya Allah, jangan sampai Engkau tidak memberikan nasihat kepada hamba, jangan sampai Engkau meninggalkan hamba. Pokoknya harus terus di dekat hamba. Terserah ya bahasanya mau gimana gitu. Nanti setelah seperti itu, silahkan teman-teman buka, tetapi dengan keadaan matanya masih tertutup. Setelah mengucapkan apapun itu, doa yang teman-teman harapkan akan ditemukan dari Al-Quran ini, silahkan buka perlahan. Ini real ya, saya demonstrasi. Ya Allah, berikan nasihat ya Allah untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman
Ini surat Al-Isra, surat ke-17, juznya ke-15 ini. Dan di sini saya biasanya ya bacanya itu terjemahan dari halaman yang awal ini sampai ke akhir. Jadi satu halaman itu dibaca semua terjemahannya. Ini mau saya bacakan atau gimana nih? Bacain aja ya, teman-teman boleh mendengarkannya sambil meresapinya, karena ini yang saya minta malam ini sebagai nasihat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang jelas, bentar saya dekatin dulu mic-nya. Ini surat Al-Isra ayat ke-17, surat ke-17, dan ayatnya dimulai dari ayat 67 sampai 86. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia, Allah. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu? Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kamu. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau, Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Sadaqallahul-Azim. Teman-teman mau baca Arabnya lebih baik, tetapi biasanya ketika membacanya saya akan berlama-lama dulu nih, mikir dulu nih, ini maksudnya apa. Di sini saya nggak bicara tafsir ya. Kalau tafsir teman-teman berarti sekaligus bawa juga buku tafsirnya gitu. Tapi ini dalam rangka tadabur. Tadabur itu menadaburi, memikirkan gitu. Karena sejatinya teman-teman percaya nggak kalau misalkan dalam otak kita ini semua ilmu itu sudah ada. Apa buktinya? Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa kenapa sih malaikat semua ciptaan itu harus bersujud di sini menghormati kepada Adam, kepada Nabi Adam, bapak kita. Bukan karena fisiknya, tetapi apa yang ada dalam diri Nabi Adam yang Allah sudah ajarkan setiap nama, setiap apapun yang ada di dunia ini, di semesta ini, dan itu ditanamkan dalam diri Nabi Adam. Itulah kenapa alasannya makhluk ciptaan lain itu harus menghormati Nabi Adam. Dan kita semua keturunannya. Masih gak percaya? Gak apa-apa, nanti juga insya Allah teman-teman tahu bagaimanapun caranya, minta sama Allah untuk dituntun. Insya Allah ya. Jadinya nanti disinkronkan nih, apa maksud dari Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang tersurat ini, dengan Al-Quran yang tersirat yang ada dalam otak kita dan ada di semesta ini gitu. Banyak banget ini gitu ya. Bahkan tadi yaitu ya, kita diingatkan nih nasihatnya harus bersyukur, karena tabiat manusia itu memang selalu ingkar. Itu langsung ditegur sama Allah kita ya. Terus banyak lagi nih, bahwa manusia itu sudah diberikan rezeki dari yang baik-baik, dan manusia dilebihkan loh daripada makhluk ciptaan lainnya gitu, dengan kelebihan yang sempurna. Kurang bersyukur apalagi tuh, udah dikasih kelebihan, kata Allah. Terus
Nah ini nih yang paling jelek ini, ayat 72. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Merinding. Ya, banyak sekali nih. Terus nanti teman-teman bisa cek juga ya di Al-Qurannya masing-masing. Al-Isra ayat 67 sampai 86. Lalu ini tentang kisah Nabi dalam berdakwah, banyak sekali ujiannya ya, sampai digoda-goda tuh sama yang sedang didakwahinya biar berpaling dari Allah. Berdakwah itu tidak mudah, tetapi harus selalu dilakukan karena itu tugas manusia, saling mengingatkan ya, surat Al-Asr, biar kita nggak rugi. Lalu disuruh sholat wajib nih di 78. Sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan subuh, berarti 5 waktu. Kita diingatkan untuk terus sholat 5 waktu. Selain itu juga sholat tahajud. Ya Allah, sholat malamnya. Tahajud itu sholat yang dilakukan pada malam hari setelah kita beristirahat dulu, setelah kita tidur dulu gitu. Ini salah satu kenapa Rasulullah selalu sholat tahajud, karena beliau nggak begadang ya kalau nggak ada manfaatnya. Jadinya kalau udah sholat isya udah aja istirahat kalau nggak ada urusan yang lain. Jadinya malam harinya bisa melaksanakan sholat tahajud. Ibadah tambahan kata Allah. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini ya janji Allah untuk orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Dan Allah mengatakan kebenaran itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Itu suatu kabar bahagia bagi orang yang beriman. Makanya ya, iman itu harus terus kita jaga. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Itu tandanya bagaimanapun Anda bagaimanapun Anda mengingatkan mereka, cahaya Al-Quran gak akan masuk karena mereka sendiri yang menutup hatinya. Banyak banget ini ya nasihatnya. Lalu Allah juga nyindir nih ke kita, ketika manusia diberikan kesenangan, dia akan berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Jelek nggak tuh? Hatinya bergetar nggak tuh? Kalau senang jadi sombong, kalau ditimpa susah jadi putus asa. Aduh, kita banget itu ya manusia. Ini fitrahnya, bukan fitrah ini, kelakuannya gitu tuh. Makanya harus selalu diingatkan, harus selalu siap menerima nasihat deh kita itu ya. Terus setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Setelah itu dan ayat terakhir tentang apa ini, niscaya jika kami menghendaki, kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan kau tidak akan mendapatkan penolong atau pembela. Allah aja bilang nih di Quran, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Makanya kita nggak boleh nih sedikit-sedikit ngafirin orang ya. Ini kafir, ini musyrik, ini apa. Allah yang lebih tahu loh. Hati-hati.
takutnya kita sendiri yang tergelincir ya. Maka dari itu kenapa mungkin ya guru saya itu bilang dalam keadaan apapun itu gitu, dalam keadaan hatinya sempit, dalam keadaan kita bermaksiat pun gitu, harus terus minta nasihat sama Allah gitu. Karena pintu taubat itu harus diketuk ya, harus diketuk di sini maksudnya. Tobat dulu deh, kalau hatinya udah terbuka nih, meskipun masih melakukan gitu ya, kalau hatinya udah terbuka, ngomong nih sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen tobat, saya tuh udah nggak mau sebenarnya kayak gini, kasih jalan ya Allah. Itu insya Allah Allah yang akan membukakan gitu, Allah yang akan menuntun. Makanya sahabat terbaik itu cuman Allah, gak bisa ngarepin manusia asli loh. Kalau berharap ke manusia kecewa akhirnya, pasti itu sudah kepastian loh. Adanya udah sama Allah aja ya temenannya ya. Kalau udah temenan sama Allah, temenan sama manusia manapun, insya Allah enak gitu ya, karena kan berharapnya sama Allah ya, bukan sama manusia lagi gitu. Ini banyak banget nasihatnya, ini merinding disco ya. Jadi dalam keadaan apapun kita ya, kita kalau melihat orang lain tidak mudah menjudge, dan kalau kita melihat diri kita sendiri, periksa nih nasihat-nasihat tadi ya, kayak gitu. Ini apa yang diajarkan oleh guru saya, dan saya sempat loh berbulan-bulan bahkan tidak menyentuh Al-Quran, dan itu kondisinya benar-benar sedang futur banget, males ngapa-ngapain, cuman dunia kerja ya, soalnya kerja dari pagi harus berangkat pulang sore, karena di perjalanan jadinya malam ya, gitulah gitu. Sholat iya, tapi Al-Qurannya nih, ya Allah, itu kondisi-kondisi yang, tetapi ya sudah, itu di masa lalu. Mungkin teman-teman entah ada yang merasakannya atau belum ya, semoga kita dijaga ya sama Allah ya. Makanya jaga banget iman kita sama Allah, ya Allah, jaga kami ya Allah, tonton kami selalu. Banyak yang harus direnungkan ya. Jadi ya teman-teman, setelah itu ya tutup, disimpan lagi dengan baik. Nah begitu, dilakukan kapanpun teman-teman lagi butuh, kapanpun itu, mau itu lagi di luar rumah ataupun tidak ya. Ini sekarang itu ya enak ya, di Al-Quran, di HP itu bisa ada Al-Qurannya gitu. Tapi memang ya kan, karena kayak tadi kan, kalau Al-Quran yang sudah seperti ini, jadi kita kan memang membukanya acak gitu. Kalau di HP mungkin ya agak sulit gitu ya, nggak bisa acak kayak gitu. Tapi ya daripada nggak banget gitu, wah banyak banget deh gitu Al-Quran itu. Ini kita mencoba untuk menjadi penjaga Al-Quran. Sebenarnya bukan penjaga sih, banyak seringkali kita berpikir bahwa seorang hafiz itu yang menghafal Quran ya. Di Indonesia kan artinya begitu ya, hafiz itu menghafal Al-Quran. Tetapi lebih luas dari itu, hafizul Quran itu adalah orang yang selalu menjaga Al-Quran dalam hatinya,
membacanya, memaknainya, mentadaburinya, mengikuti petunjuknya, melakukan hal-hal yang dinasihatkan oleh Al-Quran, bekerja, apapun itu keseharian kita gitu. Ya betul, menghafal tuh bagus banget, bagus gitu. Alhamdulillah sekarang di Indonesia banyak banget ya penghafal kita, alhamdulillah. Tetapi jangan merasa kita itu nggak bisa juga. Kalau kita bisa terus setiap hari bersentuhan dengan Al-Quran, minimal deh nyentuh deh, terus dipeluk erat di hati. Saking misalkan belum terketuk gitu untuk membukanya, maka tadi peluk aja dulu, diciumin. Ya Allah, kok keras banget sih hati saya buat buka Al-Quran aja susah gitu. Seperti itu. Jadinya ya setiap hari, terserah setiap hari, mau sekali kayak, mau 2 kali kayak, mau 100 kali kayak, monggo. Karena Al-Quran itu semakin dibaca, semakin banyak sekali hikmahnya. Jadi pemaknaan kita ke Al-Quran itu akan beda lagi, meskipun hanya 1 ayat loh gitu. Hari ini memaknai 1 ayat, malamnya ayat yang sama, dan keesokan harinya ayat yang sama, di minggu depannya ayat yang sama, tapi pemaknaannya akan bertambah gitu. Cek aja deh, coba aja gitu, akan berbeda sekali. Jadinya Al-Quran itu ya nggak akan pernah bosan untuk diulang, karena setiap kali dipahami, dimaknai, kok bisa nyambung ya ke sini, kok bisa nyambung ya ke situ, saling berkesinambungan gitu. Makanya nih, aduh, 30 juz ini, 114 surat ini, ayo kita maknai, kita terus berteman sama Al-Quran ini gitu. Nah, banyak juga yang berpikir bahwa hafiz Quran itu penjaga Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Padahal sejatinya Al-Quran yang menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari segala hal yang sekiranya akan menggelincirkan kita, akan membuat langkah kita tersesat. Dan Al-Quran itu teman yang setia, di dunia menemani hingga di akhirat nanti. Al-Quran itu ya, Masya Allah, betul suatu buku petunjuk dan buku pedoman, itu betul banget. Buat teman-teman yang sekarang saat ini sedang menyimak, tidak pernah ada suatu kebetulan di dunia ini, semuanya sudah terancam. Hanya kita saja yang mungkin gak menyadarinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menambah iman kita, memperkuat iman kita sama Allah, dan memperkuat persaudaraan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hanya itu yang kali ini bisa saya share. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama yang sedang saat ini saya rasakan gitu. Overwhelming. Masya Allah ya, Allah tuh maha baik, baik banget. Tidak ada yang lain. Kebaikannya itu sangat melimpah. Oke, teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Itu datangnya dari saya, 100% milik saya itu. Tapi jika teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang tadi kita lakukan, semoga itu menjadi jalan, karena jalan hidayah Allah itu sangat banyak. Baik teman-teman, terima kasih banyak.
Selamat beristirahat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.